mereka yang kurang pendidikan mencoba nasib untuk datang ke Malaysia untuk bekerja di sana. Assalamualaikum guys. Inilah satu fakta tentang negara Malaysia yang susah kita dapat jumpa di Indonesia. Apa dia? Saat di traffic light itu kita tidak mendengar bunyi klakson. UMR Malaysia yang lebih tinggi, tapi biaya hidupnya juga lebih murah loh dibandingkan Indonesia. Buat yang belum tahu, rata-rata Kok bisa sih saya memutuskan untuk bekerja di Malaysia? Yang pertama, banyak lowongan kerja yang dilamar tapi nggak ada panggilan kerja. Yang kedua, infrastruktur kota yang baik seperti transportasi. Ya, ada satu bagusnya loker di Kuala Lumpur dibandingkan di Jakarta di Indonesia. Jadi gue Kata siapa? Kerja di Malaysia dengan di Indonesia itu sama gajinya. Jelas berbeda, apalagi sekarang ringgit Malaysia tengah naik. Yang dimana tentunya kabar ini juga kabar baik para pekerja Indonesia yang bekerja di Malaysia. Misal kata, Anda bekerja di Malaysia, tiap bulan bisa kirim 1.000 ringgit, kalau ditukar uang rupiah bisa menjadi 4 juta rupiah. Sedangkan standar gaji 4 juta rupiah di Indonesia itu sulit. Beda dengan di negara tetangga kita yang dimana upah minimumnya 1.700 ringgit. Kalau dirupiahkan bisa 6 juta lebih. Sahabatku semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Di edisi video kali ini Bang Toa akan mereaction culture shock gadis Indonesia ketika bekerja di Malaysia. Yang dimana ketika bekerja di Malaysia, beliau bisa merasakan makan apa saja, kemudian kagum dengan suasana yang ada di Malaysia. Selain itu, sahabatku semua, naiknya ringgit Malaysia tentu ini juga membawa kabar bahagia bagi para TKI yang bekerja di Malaysia. Dan tentunya kalau mau kerja ke negara orang harus resmi, jangan sampai tidak resmi. Karena kalau kita ilegal di negara orang justru akan membawa dampak yang sangat bahaya bagi diri kita dan juga berdampak buruk untuk nama negara kita. Jelas-jelas kalau kita bekerja di negara orang itu bukan membawa diri saja, tetapi juga membawa nama bangsa dan negara kita. Oke sahabatku semua, langsung kita simak videonya. Benarkah kerja di Malaysia dengan di Indonesia itu gajinya sama? Kita reaction videonya. Di antara komen yang paling menarik nih buat aku, gaji pekerja di Indonesia murah, tak sama dengan Malaysia. Kenapa ya? Kok aku selalu bikin topik Indonesia, Malaysia, Indonesia, Malaysia? Karena yang komen ya kebanyakan membanding-bandingkan. Jadi aku ini bukan membandingkan Mbak, tapi fakta. Menjelaskan yang sebenarnya itu banyak informasi-informasi yang nggak benar gitu. Idrus Sulaiman, basic Indonesia dengan Malaysia itu sebenarnya hampir sama. Kalau di sini kan setiap kota itu berbeda-beda. Sama mungkin ya. Kalau di Malaysia itu KL basic berapa, Kedah basic berapa, Sabah mungkin basicnya juga paling rendah. Sama di sini Jakarta berapa, terus Surabaya juga berapa, kayak gitu. Kalau setahu saya ya, basic per bulan ini kalau di Jakarta kita ambil yang tertinggi aja, itu sekitar 5.700.000. Itu basic aja ya. Maksudnya adalah standar gaji yang nggak boleh di bawah itu, atau kalau di atasnya nggak apa-apa. 5.700.000, kalau di Malaysia mungkin 1.700. Jadi sama kan? Mungkin masih ada tambahan lagi allowance, makan, transport, dan lain-lain. Sama nilainya sebenarnya, nggak ada bedanya pun. Tapi untuk orang yang mungkin kurang bernasib baik atau mereka yang kurang pendidikan mencoba nasib untuk datang ke Malaysia untuk bekerja di sana. Karena di sana lebih banyak memerlukan pekerja karena sumber daya manusia di sana kurang ya. Makanya dia kan perlu dari negara-negara lain untuk datang ke sana untuk dijadikan pekerja seperti itu. Penjelasan yang saya jelaskan ini sebagai orang awam yang pernah tinggal di sana aja. Kenapa datangnya ke Malaysia? Karena untuk orang yang kurang pendidikan itu di sana lebih mudah untuk komunikasi, lebih paham bagi mereka karena bahasa Indonesia, bahasa Melayu kan hampir sama, jadi nggak harus perlu belajar ekstra lagi. Dan mereka mungkin yang udah pinter, udah wawasannya udah bagus,
dia nggak mau ke Malaysia, mungkin mau nyarinya ke Australia atau ke mana dengan penawaran gaji yang lebih tinggi. Tapi sebenarnya di Indonesia sendiri, kalau kamu pinter, kalau kamu pandai, kamu bisa kok kerja. Contoh nih, kita sering lihat kan di Malaysia kayak rider, Food Panda, atau sekarang mungkin sudah diganti nama Bekal atau Grab Food, atau banyak kan mereka orang tempatan yang mau kerja kayak gitu. Di sini pun kamu perlu ada SIM, ada motor, udah kamu bisa jalan. Berapa penghasilannya? Penghasilan mereka di sana sebagai rider berapa? Di sini pun sama. Kalau misalkan kamu mau kerja seperti itu, tapi plusnya kan kalian deket sama keluarga, bisa ketemu keluarga setiap hari. Kenapa? Kalau di sana pun ada rider, di Indonesia juga pasti adanya ojol. Ojol-ojol juga masih survive aja tanpa mereka harus pergi jauh-jauh. Mereka deket sama keluarga, bisa ketemu anak, bisa ketemu istrinya setiap hari. Kata mbaknya, orang yang kurang pendidikan perginya bekerja ke Malaysia. Masa iya sih mbak? Orang yang kurang pendidikan perginya merantau ke Malaysia. Jadi seolah-olah yang merantau ke Malaysia ini pendidikannya kurang begitu mbak. Namun kita harus berbicara fakta mbak. Fakta dan kenyataannya di negara kita sendiri, lapangan pekerjaan juga tidak begitu tersedia banyak. Apalagi bagi orang kampung yang dimana kalau mencari pekerjaan memang agak sulit. Orang kampung bergantung kepada sektor pertanian. Sedangkan kalau kita hidup di sektor pertanian saja, itu tidak akan mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dan kalau kita bandingkan dengan gaji upah kerja di Malaysia dengan di Indonesia, jelas berbeda mbak. Perbedaannya sangat jauh, yang dimana untuk upah rata-rata di Malaysia 1.700 ringgit, kalau dirupiahkan hampir 6 jutaan ya, bukan hampir ya, 6 jutaan. Sedangkan kita di Indonesia yang mendapat gaji 5 juta itu ke Jakarta, itu pun juga sulit mbak untuk mendapat gaji 5 juta di Jakarta dengan biaya hidup yang cukup mahal di Jakarta. Sedangkan di daerah-daerah kita mbak, di Indonesia gaji rata-rata cuma 2 jutaan lebih sedikit. Itu fakta ya, tapi apa boleh buat, mungkin memang itu yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah yang dimana belum bisa menaikkan upah minimum. Jadi kalau dibandingkan dengan negara tetangga kita, jelas upah kerja Indonesia dengan Malaysia berbeda. Dan jutaan orang Indonesia merantau di Malaysia mbak. Berarti yang merantau di Malaysia mereka kurang pendidikan begitu. Kemudian banyak katanya kalau yang berpendidikan pasti tidak akan merantau ke Malaysia. Banyak loh mbak yang berpendidikan merantau ke Malaysia jadi tenaga ekspat di sana. Banyak juga mereka gajinya 12 juta, 15 juta. Banyak kok orang Indonesia yang bekerja di sana. Jadi alangkah eloknya kalau menggunakan bahasa, cobalah seolah-olah jangan merendahkan para TKI yang bekerja di sana. Seolah-olah orang yang kurang pendidikan perantaunya ke Malaysia gitu. Pada faktanya banyak orang yang berpendidikan tinggi merantau ke Malaysia, banyak juga. Teman saya saja loh, lulusan kuliah merantau di Malaysia. Jadi apa? Jadi kerja bangunan. Ya karena kerja di negara sendiri, misal kata kerja di kantoran, upah hanya 3 jutaan lebih. Sedangkan biaya hidup makin mahal. Lalu bagaimana tentang kehidupan orang Indonesia ketika merantau di Malaysia? Bahkan mereka yang dulunya mungkin kalau di kampung kita teringin makan ini makan itu pikir-pikir, tapi setelah di Malaysia bekerja di sana, misal kata bab soal makanan itu nggak payah pikir-pikir. Ya mungkin karena dari segi gaji. Dan satu hal lagi, ternyata info lowongan pekerja di Malaysia itu juga beda jauh dengan di Indonesia, yang dimana ketika orang Indonesia melihat hal itu juga dibuat kagum dengan sistem yang ada di Malaysia. Ya mungkin karena di Malaysia dipermudah ya supaya orang bisa bekerja. Tapi di sisi lain di Indonesia mungkin kendala dengan jumlah penduduk yang sebegitu banyaknya,
Jadi seleksinya ini agak berat, sehingga adalah syarat-syarat yang mungkin kadang-kadang kalau di Malaysia tidak pernah diterapkan. Langsung kita simak videonya. Guys, Anggi tak makan kupang. Masya Allah. Masya Allah. Ini kalau di desa Anggi, di kampung Anggi susah tau nak dapat ini. Masya Allah. Di Malaysia kok seneng banget mau makan apa-apa. Alhamdulillah Masya Allah, terpenuhi. alhamdulillah, Barakallah. Mbak, barokallah. Ini kalau Anggi lihat di TV-TV itu makannya bisa nikmat. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung try. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya dipanggil Saila. Bismillahirrahmanirrahim. Banget ternyata isinya cuma tak padat. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di Indonesia namanya kerang hijau, di Malaysia namanya Sedap. kupang. Masya Allah. Banyak banget guys, alhamdulillah. Mulia tenan urip ning Malaysia, alhamdulillah. Bisa makan apa saja, Ya Mbak ya? Allah, makasih. Di Malaysia. Alhamdulillah sedap guys, Masya Allah. Di Malaysia sama Allah dikasih nikmat yang sungguh luar Masya biasa. Allah. Bisa makan yang teri sangat Anggi makan semuanya terwujud di Malaysia ini. Alhamdulillah, dari enoki, ikan, semua Masya jenis Allah. ikan, hampir semua jenis ikan Anggi bisa makan. Masya Allah, kerang, terus kupang, Masya Allah, semua makan guys. Alhamdulillah. Bismillah. Wah, Mbak Anggi, salah satu orang yang tahu bersyukur ketika merantau di Malaysia, yang dimana di kampung dulu jarang makan makanan seperti ini, tapi setelah merantau di Malaysia bisa makan apa saja. Makanan yang diinginkan sejak dulu semuanya dirasakan di Malaysia. Masya Allah, alhamdulillah, barokallah. Mbak Anggi sehat selalu, semoga rezekinya lancar ketika merantau di negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Assalamualaikum guys. Inilah Waalaikumsalam, Mbak satu Anggi. fakta tentang negara Malaysia yang susah kita dapat jumpa di Indonesia. Apa dia? Saat Apa di itu? traffic light itu kita tidak mendengar bunyi klakson atau horn. Masya Allah, Betul. semua diam senyap je. Tengok, Disiplin, sama sekali nggak ada yang horn. nggak ada yang Ini kalau di Indonesia Nggak udah pom pom pim pim pum. Masya Allah, di Teratur. sini kayak teratur banget. Tuh kan, Masya Mbak Anggi Allah. Jadi tenang kan? tenang. Di jalan raya kalau ada nenek-nenek, kakek-kakek, dia nggak jantungan gitu. Kalau di Indonesia semua hon. Betul sekali. Bagus kan negara Malaysia, barakallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Masya Allah, Tak cantik. henti-hentinya Mbak Anggi bersolawat. Sejahtera benda rayaku. Ibu, Anggi pun baru tahu loh ternyata yang tanam-tanaman di tengah-tengah jalan ini cara siraminnya pakai itu. Pakai lori yang macam veteran tuh. Pakai air yang disemprot terus. Jadi larinya memang jalan ya. Kagum Mbak Anggi. Disiram-siramin di ini, guys. Pernah Pak? Anggi kira ini kan dibiarin gitu aja, ternyata juga disiramin loh. Dirawat Mbak Anggi. Masya Allah. Ternyata dirawat juga guys. Masya Allah. Wah, ini Masya Allah, Jabatan Agama Islam. Masjid besar. Masjid apa, Al-Azim ya? Nah itu nampak masjidnya. Masya Allah. Oh, panggilnya apa gitu? Siapa nenek itu yang sering ngaji itu kan? Jabatan Agama Islam, mungkin kalau di Indonesia kantor urusan agama Selalu seperti semua. nyanyi kalau dengar itu nenek gitu aja. Yang cucu-cucunya terus itu pun manggilnya Dan beliau ketika berada di Malaysia, Mbak Anggi, Ato. disambut Kalau baik Atonya Ato, orang neneknya nggak dengan tahu ya. Panggil Ustazah terus gimana ya? orang-orang baik di Malaysia. Masya Allah. Sehat selalu Mbak Anggi. Pernah dengar? Kita bisa lihat sendiri kebahagiaan Mbak Anggi ketika merantau di Malaysia, Opa, yang dimana beliau begitu merasakan Opa kalau di kebahagiaan luar biasa. apa? Di mana Korea lelaki? Opa. Lelaki. Opa, kalau di Opa ya tulisannya OPA ya. Ini Nenda. Sehat selalu Mbak Anggi di Malaysia.
Kerja di luar negeri itu nggak pernah kepikiran sama gue sama sekali dan nggak pernah masuk wishlist juga, apalagi di tahun 2025. Tapi sekarang gue udah hampir 3 minggu kerja di Malaysia sebagai seorang expat. Yes, kerjaan gue masih sama, masih di industri consulting. Sebelumnya gue ada di sini dan gue baru aja resign di Oktober kemarin dari EY dan sekarang kerja di salah satu IT consulting yang mana project yang gue pegang sekarang itu lagi di Malaysia. Jadi mungkin konten gue kedepannya bakal ada ngomongin soal expat career opportunity ataupun masih soal career talk. Feel free buat teman-teman tanya di kolom sectionnya. Ya, ada satu bagusnya loker di Kuala Lumpur dibandingkan di Jakarta di Indonesia. Jadi gue lagi di Kuala Lumpur nih buat acara nih hari ini tuh. Ya di sini itu loker jarang ada yang ada usia maksimalnya. Kalaupun ada, biasa usia maksimalnya lumayan tinggi, 30 atau bahkan 40. Kalau di Jakarta maksimal 24, maksimal 25. Apa coba? Emang kalau umur 26 kenapa udah jompo? Di sini tuh nggak banyak loker kayak gitu. Yang kedua, biasanya gajinya tertulis berapa per jam. Misalnya ada perusahaan yang hire jaga ruko misalnya. Itu dia akan tulis per jamnya 10 ringgit misalnya. Per jamnya 20 ringgit misalnya. Jadi sebelum kita lamar tuh jelas. Bukan udah 3 kali interview, datang pula bawa CV, bawa pas foto, ujung-ujungnya gajinya nggak cocok ya kan? Gue nggak tahu kira-kira kapan Jakarta bisa kayak gini. Tadi kan saya lihat ada satu postingan di Facebook yang menampilkan 2 brosur pelamaran pekerjaan dengan satu company yang sama. Tapi di sini boleh kita lihat syarat-syarat yang dilampirkan di brosur penerimaan atau lowongan pekerjaan di Indonesia itu lebih nggak masuk akal gitu. Jadi saya tengok brosur lowongan pekerjaannya itu ada beberapa syarat-syarat yang ditampilkan, ya. Tapi company yang sama juga ketika menerima lowongan pekerjaan itu menampilkan syarat nggak terlalu banyak. Coba kita tengok dulu. Oke, ini saya tampilkan dulu kalau brosur untuk lowongan pekerjaan di Malaysia, ya. Ini dari satu company, itu company-nya. Kalian tahu ini kayak taksi bukan sih? Oh enggak. Food delivery code. Jadi dia buat situ service crew salary 1.800 sampai 2.300. 1.800 untuk part time, kalau full time tuh 2.300 katanya. Terus ada EPF, ada SOKSO, ada allowance, ada performance bonus. Tidak ada persyaratan khusus yang harus berusia sekian. Udah gitu berpenampilan begini ya kan, minimal begitu. Apalagi tuh kalau di Indonesia kadang-kadang ditampilkan wajib muslimah gitu, istilahnya agama aja sampai dipersoalkan gitu. Nah untuk company yang sama, tengok syarat-syarat yang ditampilkan kalau di Indonesia. Nampak tak? Dengan company yang sama juga kayaknya, ya. Jadi di syaratnya itu tengok, pria minimal 170 cm, tinggi badan pun ada pemirsa. Wanita minimal 160, kalau macam saya ini semeter kotor, semekot nggak bisa lah. Maksimal 25 tahun. Maksimal 25 tahun. Terus yang dia mau ambil itu gimana ya? Maksimal 25 tahun. Berarti kategori 25, 26, 27 tuh udah tuek di sini. Jadi nggak boleh katanya. Berpenampilan menarik. Itu berpenampilan menarik. Kayak kita ini mau ini aja ya kan, menyambut tetamu dari hotel ternama. Terus berpendidikan minimal SMA sederajat, berpengalaman di bidang food and beverage katanya, domisili Dago dan sekitarnya, ramah, jujur, teliti dan mampu berkomunikasi dengan baik, mampu bekerja di bawah tekanan. Ya kan? Usia yang dia minta 25 tahun. Usia 25 tahun maksimal. Orang dengan umur 25 tahun, pengalaman apa sih yang dia punya? Baru kemarin aja dia tamat SMA, udah minta berpengalaman. Masuk akal nggak? Gaji nggak ditampilkan tuh, gaji nggak dibagi tahu. Gaji nanti itu kalau udah diterima baru dibincangkan. Orang tuh kalau ya kan ngeletak brosur lowongan pekerjaan itu yang penting tuh disenaraikan lah gajinya berapa. Ini enggak. Bla 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 bla. Minimal 170. Berarti untuk yang berpenampilan nggak menarik, yang pendek, nggak boleh. Apalagi kalau udah usia 26, kalian udahlah. Pergi aja kalian keluar negeri jadi babu. Di sini nggak bisa lagi, itu udah kategori tuwek di sini. Kok bisa sih saya memutuskan untuk bekerja di Malaysia? Yang pertama, banyak lowongan kerja yang dilamar tapi nggak ada panggilan kerja. Yang kedua, infrastruktur kota yang baik seperti transportasi umumnya yang saling terintegrasi. Yang ketiga, banyak perusahaan multinasional menjadikan Malaysia sebagai hub ASEAN karena memang secara geografis Malaysia sangat strategis posisinya.
Kalau kamu suka cerita kehidupan saya di Malaysia, follow dan subscribe ya. UMR Malaysia ternyata lebih tinggi dari Indonesia. Nggak cuma UMR Malaysia yang lebih tinggi, tapi biaya hidupnya juga lebih murah loh dibandingkan Indonesia. Buat yang belum tahu, rata-rata UMR di Malaysia itu start from 6 sampai 10 juta loh tergantung sektornya. Dan untuk kehidupan sehari-hari di sana itu juga lebih murah loh. Yang pertama, tol untuk motor gratis. Yang kedua, BBM RON 95 dan juga bukan oplosan itu 7.000 per liternya. Kalau di Indonesia udah nyentuh angka 10.000 nggak sih? Dan yang ketiga itu gaji 1 hari kerja di Malaysia itu cukup untuk buat makan seminggu loh. UMR lebih tinggi, biaya hidup lebih murah. Jadi pertimbangan kamu buat ke Malaysia nggak nih? Bukan sahaja rakyat Indonesia yang bekerja dekat Malaysia ni untung besar, sebab bila kita punya mata wang semakin mengukuh, maka gaji mereka pun jadi mahal. Bahkan untungnya kita jugalah rakyat Malaysia sebab kita boleh melancong ke Indonesia sebab tukaran mata wang pun jadi lebih murah kan. Cuba kalau diperhatikan, sebenarnya Indonesia pun lebih beruntung daripada kita sebab bila pelancong Malaysia masuk ke Indonesia, ianya akan membantu merangsang ekonomi negara mereka, betul tak, daripada sektor pelancongan. Bahkan akan membantu peniaga-peniaga tempatan di Indonesia sana. Alhamdulillah lah, itu rezeki untuk rakyat Indonesia yang bekerja di Malaysia dan juga rezeki untuk rakyat Indonesia di Indonesia. Bahkan rezeki untuk kita rakyat Malaysia kerana boleh menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih banyak kepada PMX dan Kerajaan Madani kerana bertungkus lumus memajukan negara kita ni. Itulah beberapa pernyataan orang Indonesia ketika bekerja dan merantau di negara tetangga kita, Malaysia. Dari segi upah kerja di Malaysia juga sudah berbeda jauh. Kemudian syarat-syarat bekerja di Malaysia juga berbeda dengan di Indonesia. Jadi kalau boleh, misal kata kita berucap, janganlah seolah-olah yang bekerja di negara tetangga kita, Malaysia, seolah-olah pendidikannya rendah. Atau istilahnya seolah-olah orang yang tidak berpendidikan. Namun pada faktanya, kenyataannya, banyak orang yang berpendidikan yang merantau ke negara tetangga kita, Malaysia. Di samping itu, sahabat semua, orang Jakarta saja ketika melihat lowongan pekerjaan di Malaysia terkejut dengan syarat-syarat yang ditetapkan di Malaysia. Beda jauh dengan di Indonesia. Hingga ringgit Malaysia sekarang makin naik. Itu pun juga membuat TKI yang bekerja di Malaysia tentunya akan merasakan kebahagiaan yang sangat luar biasa karena tentunya gajinya akan makin naik jika ditukarkan ke uang rupiah. Oke sahabatku semua, dari segi upah minimum kita juga kalah jauh dan itu fakta. Kalau misal kata di Jakarta gajinya 5 juta, tidak semuanya orang di seluruh Jakarta gajinya 5 juta, enggak semuanya. Apalagi biaya hidup di Jakarta juga sangat tinggi. Cukup sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.